Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Salingers, apa kabar? Selamat datang lagi dan bertemu lagi dengan saya Fitri di Ngobras, ngobrol santai bareng kontributor Mubadalah ID. Sesi ini senang banget aku ya, karena aku bisa ngobrol dan juga bisa berbagi pengalaman dengan salah satu kontributor Mubadalah ID yang kemarin tulisannya selain di website juga di media sosial Mubadalah itu rame banget karena itu judulnya memang nyentrik dan mewakili banyak kalangan gitu, baik itu anak muda, terus organisasi-organisasi lainnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi aku akan sapa salah satu kontributor ini siapa sih gitu. Nah, aku sapa dulu nih, yaitu ada Mas Ahmad Mas Ahsan Jamet Hamidi, tapi Ya. tadi udah request minta dipanggilnya Mas Jamet katanya. Halo Mas. Halo Fitri. Halo, apa kabar? Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Lu seneng banget sahabat Salingers ternyata bisa ketemu nih sama salah satu kontributor yang keren ini. Oh ya Mas, aku perkenalkan sedikit ya tentang Mas Ahsan Jamet ini. Mungkin nanti Salingers juga bertanya-tanya siapa sih Mas Jamet ini. Beliau ini adalah salah satu kontributor Mubadalah ID. Tulisannya ada beberapa di Mubadalah, jadi teman-teman bisa searching dan juga baca di sana ya. Tadi baru ngirim lagi dan itu langsung jos lagi, itu langsung viral lagi, keren sih. Sebagai anak muda merasa insecure ya. Oke, selain itu Mas Jamet juga sekarang aktif ya Mas sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah Legoso Ciputat, bener ya Mas ya? Ya, Wah, betul. keren banget sih. Walaupun sibuk dengan berbagai hal, ternyata Mas Jamet juga masih aktif di berbagai kegiatan sosial, salah satunya di Ranting Muhammadiyah ini. Selain itu Mas Jamet, aduh aku salah sekali. Sorry Mas Jamet juga Ya. aktif ya di Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah selanjutnya nanti bisa kenalan langsung lah, pastilah udah banyak banget yang kenal Mas Jamet ini gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Mas Jamet? Nggak ada. Saya Kegiatan menunggu pertanyaan saja. Oke. Ini aku kayak ini ya, kayak lagi mewawancara. Oke, Mas Jamet, Mm-mm. kemarin nih tulisan Mas Jamet ini yang menyoal soal perempuan jadi seksi konsumsi ini, sebenarnya Iya, inspirasinya dari mana sih Mas? Kenapa sih pengen banget nulis soal itu gitu? iya. Pertama, saya sebenarnya sejak mahasiswa Mm, itu selalu bertanya-tanya. mm, Setiap ada kegiatan di kampus, mm, sejak ada kegiatan di Walhi dulu mm, ya. mm. Kenapa sih seksi konsumsi itu selalu perempuan Iya gitu? iya iya, betul Saya betul. sebenarnya sebagai laki-laki nggak nyaman gitu. Hmm, Nah, yang kedua, ketika saya jadi pengurus RW, saya kan mengorganisir pertemuan calon wali kota Tangerang Selatan dengan warga. Nah, saya kirim WA ke ibu-ibu, hmm, Bu, mari kita ikut pertemuan dengan calon wali kota Tangerang Selatan, tapi ibu-ibu hadir sebagai warga. Karena untuk urusan konsumsi sudah diurus oleh bagian kebersihan kantor RW, hmm, yaitu laki-laki hmm. gitu. Jadi ibu-ibu datang tinggal duduk manis sejajar dengan peserta yang lain, dialog dengan calon wali kota. Iya iya. Nggak boleh ngurus konsumsi, saya bilang. Iya iya, Ya menarik. ibu-ibu awalnya mereka juga nggak nyaman Hmm, karena ya jelaslah makanan minuman yang disajikan oleh tukang sapu kantor RW itu kadang-kadang tisunya ketinggalan apa gitu. Saya bilang santai aja, nggak ada masalah. iya iya. Orang makanannya juga pesen Hmm, gitu, jeruk, buah-buahan, semuanya juga pesen gitu, tinggal bikin teh gitu dan minuman air mineralnya juga hmm, udah beli di warung gitu kan, tinggal naruh aja gitu. Jadi memang betul-betul ibu harus duduk manis dan ikut mikir, saya bilang. hmm, Awalnya itu. hmm, Nah, kemudian yang kedua,
Saya kebetulan lagi ketua panitia Idul Kurban sekarang. Nah, saya diminta nyusun panitia oleh ketua DKM. Saya bilang seksi konsumsinya koordinatornya laki-laki ya. Gitu. Nah, terus kenapa gitu? Ya saya pengen laki-laki aja karena sebenarnya saya nggak mau berdebat panjang. Saya bilang ini koordinator seksi konsumsi ini mantan chef yang 4 tahun di Perancis, sekian tahun di mana itu di Arab gitu kan, di negara-negara Arab yang di Qatar, di lain sebagainya, sangat profesional orangnya, masaknya pinter banget. Gitu. Terus nanti ibu-ibu gimana? Ya, ibu-ibu boleh memilih bagian apa saja gitu. Sebaiknya tidak di bagian konsumsi. Gitu. Mau di bagian pembungkusan boleh, distribusi boleh gitu. Tapi tetap ibu-ibu nggak nyaman. Akhirnya daya tawarnya oke, koordinatornya Mas Andri, seksi konsumsi, kemudian dibantu oleh ibu-ibu pengajian. Majelis Taklim Al-Hikmah. Saya sebenarnya agak komplain, bayangin orang-orang yang tergabung di Majelis Taklim itu kan seharusnya aktif di kajian keilmuan. Ini kenapa jadi bagian ngurusin konsumsi gitu loh. Jauh ya. Hemat saya gitu, marbot masjid tuh banyak. Masjid saya itu mahasiswa UIN Ciputat itu banyak. Mereka bisa diberdayakan dong timbang ngeluarin air gitu kan, yang masak Pak Andri ini. Tapi saya nggak boleh egois. Jangan sampai ego saya justru memutus partisipasi ibu-ibu dalam kegiatan kurban. Jadi patokan saya adalah selama ibu-ibu nyaman dengan fungsinya dan berpartisipasi dengan baik, saya oke. Namun demikian, saya tetap menyimpan misi bahwa urusan konsumsi seharusnya tidak harus dipegang oleh perempuan. Perempuan bisa berpartisipasi jauh lebih substansial pada hal-hal di luar soal konsumsi. Perempuan bisa jadi ketua, bisa jadi sekretaris, bisa jadi notulis, bisa jadi bidang ini, bidang itu, dan lain sebagainya. Kebetulan saya tuh mulai kerja tahun 1994. Udah tua ya, seumuran bapakmu kali ya, Fit. Aku belum hadir itu. Saya itu mulai kerja tahun 1994 dan kebetulan bos saya pertama kali kerja tuh almarhumah Emi Hafid. Saya 13 tahun bekerja dengan beliau, perempuan dan langsung di bawah supervisinya. Ketika saya pindah ke ION, itu juga perempuan. Ketika saya sekarang kerja di Asia Foundation, bos saya juga yang orang pertama, orang kedua itu juga perempuan. Nah, kesan saya tidak sedikit pun ada kekurangan gitu dari seorang pemimpin yang perempuan. Soal keberanian boleh diuji coba gitu. Kan pekerjaan kami kan keberaniannya bukan keberanian fisik ya. Keberanian yang menggunakan pertarungan gagasan. Itu sama sekali tidak ada kekurangannya. Hebat banget. Soal bagaimana menaklukkan, mengatur kantor, satpam yang laki-laki apa, enteng-enteng saja, nggak ada masalah gitu. Sehingga itu semakin memperkuat pikiran saya bahwa pembagian kerja di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan jenis kelamin. Itu harus menjadi preferensi perempuan maupun laki-laki, dia lebih nyaman di mana. Itu pikiran saya, Fit. Oke. Wah, keren banget. Ini juga mewakili nih, kayaknya katanya banyak juga nih Salingers ya, teman-teman di Mubadalah juga yang merasa iya kok, aku juga laki-laki, aku bisa masak kok gitu. Ada juga yang iya kayak gitu. Tapi kadang katanya tuh Mas ya, ini juga ada anggapan bahwa perempuan yang kenapa seksi konsumsi itu harus selalu perempuan, karena perempuan itu bisa ngatur uang gitu. Kalau sama laki-laki nanti pengeluaran konsumsinya nggak sesuai RAB nih Mas. Menurut Mas Jamet nih gimana nih? Padahal keuangan yang ngatur bendahara bukan seksi konsumsi. Betul. Seksi konsumsi itu kan hanya memesan makanan, yang memasak juga warung, gitu, menyediakan. Nah, Anda bayangkan pramusaji restoran itu banyak sekali laki-laki dan bagus.
Bahkan chef ya, tukang masak di hotel-hotel besar itu juga laki-laki. Jadi saya betul-betul ingin membongkar sejak kapan sih gitu seksi konsumsi itu identik dengan perempuan gitu. Lalu saya nanya Mbak Yunianti Huzaifah ya, Menarik ini. mantan ketua Komnas Perempuan. Kenapa sih Mbak gitu? Mbak Yuni punya jawaban yang ceting banget itu. Menurut dia ini sebenarnya bias dari domestikasi itu peran. Jadi memang masyarakat secara umum menganggap bahwa peran-peran domestik, pekerjaan dapur itu adalah urusan perempuan. Nah ini yang saya lawan. Ini yang ingin saya, bukan lawan sih ya, saya ingin membuka mata kawan-kawan saya yang laki-laki bahwa stereotip itu tidak sepenuhnya benar. Urusan dapur itu ya urusan sama-sama. Saya biasa bikinin jus untuk istri saya setiap hari, setiap menjelang tidur saya menyiapkan untuk istri saya, dan itu saya lakukan di depan anak-anak. Sejak kecil mereka tahu saya sengaja meminta istri saya meminum air jus buatan saya, yang rasanya juga mungkin nggak keru-keruan itu. Tapi rasa cinta di depan anak-anak gitu ya, supaya mereka tahu bahwa urusan-urusan yang begini itu tidak mengenal jenis kelamin. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja. Saya biasa membikinkan teh, membuat jus yang rutin ya. Untuk istri saya itu biasa banget gitu. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Tidak ada satupun landasan argumen baik dari undang-undang kebijakan bahwa seksi konsumsi itu harus perempuan gitu, nggak ada gitu. Itu pikiran sederhana saya. Gitu. Menarik banget. Karena kadang tuh ya, Mas, kita belum apa-apa ya sebagai perempuan, dibentuklah gitu misalkan sebuah kegiatan, itu langsung kamu konsumsi ya gitu, atau kamu bendahara ya, kamu sekretaris gitu, tanpa ditanya dulu kamu mau berperan di mana misalkan kayak gitu. Nah itu yang jadi keresahan teman-teman perempuan, dan kemarin pas baca tulisan Mas Jamet tuh, wah ini ya mewakili banget nih gini, bener nih kayak gini gitu. Jadi ya ke depan kalau Fitri mau ada kegiatan seminar di Fahmina gitu ya, atau mubadalah gitu, ya harus duduk bareng. Siapa sih yang mau jadi seksi konsumsi gitu. Tidak ada salahnya perempuan jadi seksi konsumsi selama dia merasa nyaman. Saya nyaman kok ngurus seksi konsumsi, ya nggak apa-apa gitu. Tapi tidak harus belum apa-apa udah ini kerjaan perempuan ya gitu loh. Itu loh yang ingin saya lawan sebenarnya gitu. Itu yang salah ya. Kalau memang adik-adik yang perempuan nyaman menjadi seksi konsumsi, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan belum apa-apa udah seolah-olah seksi konsumsi itu identik dengan jenis kelamin gitu. Iya betul. Dan itu harus dimulai dirubah lah ya Mas ya. Iya. Dan saya kan mau ada kegiatan di Muhammadiyah ya. Namanya mau ada workshop untuk membangun rumah sehat virtual. Nah, workshopnya ini saya atur tempat duduk laki-laki dan perempuan tuh harus sejajar. Apakah perempuan di kanan atau laki-laki di kiri atau sebaliknya oke. Tetapi tidak perempuan duduk di belakang. Nggak boleh. Harus sejajar. Atau melingkar, separuh kanan laki-laki, separuh kanan perempuan. Mengapa? Karena baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan akses yang sama. Mereka harus punya akses yang sama terhadap omongan pembicara. Kalau di belakang kan lebih nggak jelas. Dan kenapa sih mesti di belakang gitu loh. Betul. Saya sederhana aja gitu. Kalau kanan dan kiri kan lebih enak gitu. Ini workshop saya. Kemudian untuk konsumsi ya kita pesen aja sama warung yang sudah ada gitu. Entah warungnya yang mengelola laki-laki maupun perempuan sih boleh-boleh aja. Moderator misalkan dan pembicara gitu. Supaya perspektifnya lengkap, ya pembicara ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Gitu. Untuk peserta juga ya kita buat yang seimbang lah gitu. Karena pekerjaan kita ke depan, rumah sehat virtual itu tidak mengenal, bisa jadi dokternya perempuan, bisa jadi juga seksi
ininya juga perempuan gitu. Jadi saya ingin mengupas itu, bahwa jenis kelamin itu tidak menghalangi peran seseorang untuk menjadikan dirinya senang dan bahagia gitu. Iya, iya, Itu betul. saja sih, sesederhana itu. Iya, oke. Menarik banget, Mas Jamet ya, bahwa Hmm. langkah-langkah kecil itu bisa kita lakukan ya, jadi nggak harus, Ya, berbagai, apa ya, langkah-langkah besar gitu, gerakan-gerakan besar gitu. Salah satunya itu, cara menempatkan laki-laki dan perempuan dalam sebuah kegiatan, misalkan kayak gitu. ya betul. Keren, keren. Itu juga mungkin bisa ditiru oleh teman-teman anak muda gitu, karena kan anak-anak muda kadang, "Duh gimana sih mau berperan, kayaknya berat banget," gitu. Ternyata kita bisa Iya. belajar ya teman-teman dari Mas Jamet ini, kita bisa Dan harus melakukan banyak dimulai, hal. Mhm, dan fit harus mhm, dimulai dari hal-hal kecil iya, dan harus mmm, dimulai dari hal-hal kecil mhm, gitu. mhm, mhm. Justru justru dari hal-hal kecil itu ya yang apa ya, Betul. yang memungkinkan gitu bisa kita lakukan bersama. Iya. Keren Nanti banget. kalau kalau mubadalah mau Mhm, ngadain istighosah gitu, mhm, mhm, itu moga-moga tempat duduk laki-laki dan mhm, perempuannya tidak depan belakang, mmm, tetapi sebelah sejajar kanan ya? atau sebelah Mhm, kiri, supaya enak gitu. mhm, mhm. Insya Allah tidak akan terjadi apa perselingkuhan setelah itu gitu, enggak kok. Iya, Jadi betul, betul. jangan khawatir deh gitu, aman gitu, aman. Insya Allah di dalam ruangan diskusi, di dalam Mhm, ruangan mhm, seminar, dalam ruangan pengajian umum, mhm. itu kalau laki-laki dan perempuan duduk di kanan kiri itu Aman ya? tidak ada sedikit pun yang dirugikan Iya, gitu. iya, iya. Insya Allah tidak akan ada Mhm, mhm, pelecehan atau mhm, apa. Insya Allah mhm, enggak. mhm, mhm. Ya panitianya harus kasih separator atau apa gitu ya. Tetapi hak untuk mendapatkan akses kepada Mhm, pembicara utama itu harus sama. mhm. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau di belakang itu kesannya kok semakin mempertegas bahwa perempuan itu istilahnya apa? Konco winking. Iya. Nah itu yang nggak benar. Itu Tulang sama rusuk. sekali yang nggak benar. Iya. Kalau dari tulisan Mas Jamet yang baru itu tulang rusuknya laki-laki. Itu Iya. jahat banget ya, Mas ya? Meskipun saya sudah mulai banyak diprotes. Mmm. Kok kamu melawan ajaran agama gitu. Saya Heeh. bilang baca dulu deh substansinya Mhm, gitu. mhm, Jangan hanya mhm, baca judul. mhm. Orang saya itu cuman menulis heroisme seorang Hasanah Mhm, mhm, mhm. ketika suaminya nggak kerja, Mhm, ketika rumah tangganya harus menghadapi ya semua rumah tangga. mhm. Nanti Fitri kalau berumah tangga akan ngalamin hal yang sama ya. Kebetulan aku Semua baru rumah nikah, Mas. gitu ya. Iya. Nanti ngerasain deh. Iya, iya. Rumah tangga tuh pasti ngalami up Mhm. and down. Iya, iya. Itu suka dukanya Mhm, itu seiringan. Kalau mhm, habis ini seneng gitu, habis mhm, itu agak susah. mhm, Dan itu kalau nggak belajar merawat kesalingan, wah berat sekali. mhm, Rumah tangga tuh kalau hidupnya bertumpu kepada hanya satu orang itu berat sekali. Dan yang paling penting, saya setuju sekali dengan apa ungkapan Kiai Husain ya. Saya mhm, baca bukunya dan berkali-kali beliau ngomong, mhm, jangan pernah menyandarkan hidup kita kepada manusia lain, mhm. termasuk istri kepada suami, Suami. suami kepada istri. Kita harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm, Tetapi keduanya itu harus saling melengkapi, saling membahagiakan, saling melayani, sehingga akan tumbuh sebuah keluarga yang insya Allah aha, membahagiakan, penuh kasih sayang, iya, iya. dan ya itulah Iya, cita-cita iya. orang berumah tangga Iya, kan. betul. Iya, iya. Aduh, berasa ini ya, berasa banyak, diberi nasihat gitu ya, khususnya untuk aku dan, umumnya untuk teman-teman Salingers nih, Mas Jamet ya. Nah, tulisan saya yang pertama di Mhm, Mubadalah itu sebenarnya soal impotensi, iya, Fitri. mhm, iya, iya, iya. Nah, Itu juga latar rame. belakangnya saya jelasin ya. Iya, iya, boleh. Jadi begini, Fit, maaf Mhm, ini kalau agak seronok ya. mhm, mhm. Santai, Mas. Dalam relasi suami istri, impotensi yang dialami oleh laki-laki itu sesuatu yang sangat lumrah. Mmm, Maaf gitu, mhm, saya pun juga sering mengalami impotensi, mhm, ejakulasi mhm, dini, tidak mhm, mampu membahagiakan pasangan saya, itu mhm, sering mhm, banget. mhm, mhm, Tapi saya menganggap itu seperti minum air putih aja, mhm, sesuatu yang lumrah dan biasa banget. mhm, mhm. Karena musababnya itu kan lebih banyak karena soal psikologis, Oke. beban kerja, Mhm, stres, mhm, macam-macam. mhm, Nah,
laki-laki kebanyakan menganggap itu tuh sebagai bencana yang luar Iya. biasa gitu. Padahal menurut saya itu mah biasa banget gitu. Mm-mm. Karena laki-laki menganggapnya itu satu hal yang serius banget, sehingga dia merasa tabu, Hmm. merasa tidak nyaman menceritakan itu kepada pasangannya, karena menganggap itu aib. Padahal bagi saya itu hal yang biasa, Mm-mm. ceritakan saja, Mm-mm. sehingga solusinya dicari bareng-bareng. Sehingga solusinya tidak harus membahayakan, harus dengan minum Viagra, harus minum minuman keras, nyari obat kuat gitu, yang efeknya sungguh sangat amat membahayakan Betul. karena menumbuhkan ketergantungan, merusak sel-sel saraf dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu sebenarnya latar belakang saya menulis itu, Iya, makanya iya. judulnya Membongkar Tabu Impotensi. Sebenarnya itu bukan soal tabu, itu biasa banget. Sebenarnya banyak terjadi ya, Mas. Oh, Banyak terjadi, oke. banyak terjadi pada laki-laki ya, Mm-mm. terutama. Dan memang laki-laki juga yang memandang itu Mm. sebagai sesuatu yang sangat merusak kewibawaannya dan kelaki-lakiannya. Padahal Mm. sih enggak lah. Udah biasa aja ya, Mas. Kelaki-lakian, laki-laki itu rusak kalau dia tidak bertanggung jawab sebagai Oke. manusia gitu. Mm-mm. Oke, menarik banget. Dan mungkin itu juga bisa diterapkan ya Mas ke perempuan. Jadi bahwa segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan dengan pasangan tuh ya. Betul, Oke. betul. Mas Ahmad, Mas Jamet, Hei, ya, eh ini apa ya? Mungkin aku mewakili teman-teman Salingers nih, minta satu hmm, nasihat lagi dong untuk kita di Mubadalah dan juga teman-teman apa ya followers Mubadalah. Sebenarnya jadi anak muda yang keren itu menurut Mas Jamet itu harus yang seperti apa sih Mas? hmm. Pertama, eh, anak muda yang keren Hmm. itu jangan ikut arus untuk menempatkan perempuan sebagai Hmm. manusia yang lemah. Jangan pernah berpikir menempatkan perempuan itu sebagai pihak yang di belakang, Hmm. Hmm. hanya pelengkap penderita. Anak muda yang keren itu harus berani tampil sejajar. Hmm. Karena pekerjaan dalam hidup, peran kita sebagai manusia dalam beraktivitas keseharian itu tidak mengenal jenis kelamin. Hmm. Percayalah, Hmm. saya sudah bekerja 25 tahun dan terbukti ketika saya punya rekan kerja perempuan, punya supervisor perempuan, bos yang perempuan, sekali tidak terbedakan dengan laki-laki dalam hal apapun. Gitu. Oke. Itu terbukti. Saya sudah mampu membuktikan itu dengan baik. Sudah mengalami ya. Sudah Oke. mengalami. Oke, Mas Jamet, terima kasih banyak Ya, sama-sama Fitri. ngobrolnya. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak. Jangan Ini lama-lama, nanti nggak menarik lagi. iya. Soalnya tadi obrolannya daging semua ya, teman-teman, dan juga terima kasih banyak Mas Jamet sudah mau Ya, berbagi dengan sama-sama. kami. Tim Moga-moga saya Mubadalah. bisa nulis lagi, Fitri. Iya, ditunggu banget Mas. Tiap hari juga nggak Ya, apa-apa. jangan nggak ada idenya. Tiap hari juga nggak apa-apa. Oke, Mas Jamet mungkin Ya, saya ucapkan terima kasih sudah sama-sama mau berbagi Fitri. di Mubadalah, dan juga Ya, kami tunggu juga tulisan-tulisan keren selanjutnya. sama-sama. Ya, Dan bagi teman-teman Salingers yang masih penasaran dengan tulisan-tulisan Mas Jamet, bisa berkunjung ke Mubadalah ID dan ya. juga ke Instagramnya Mas Jamet. Apa Mas? Bisa Eh, dipromosikan? aduh, saya ya Ahsan Jamet Hamidi. Iya, betul Saya betul. bukan pemain Instagram yang aktif. Tapi sesekali bisa buka ya Mas ya. Ya, bisa. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita obrolkan di sesi Ya, terima ini. kasih Oke, Fitri dan terima kasih kawan-kawan banyak ya Salingers. Nah, Mas tetap Jamet. produktif. Ya, Ya. ditunggu di Cirebon Mas. Oke, makasih. Oke, Ya. terima kasih. Mungkin Ya. itu aja yang bisa kita Ya. obrolkan ya Mas ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.